Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 195. Aku ingin mendengar ceritamu. Rosita menggigit bibir tipisnya dan menatap Fernando dengan penuh pengharapan. Pemuda ini selalu tenang dan santai dalam melakukan segala sesuatu. Masalah besar pun tidak memengaruhinya. Sekujur tubuhnya seolah-olah tertutup oleh kabut, terlihat sangat misterius. Sekilas dia terlihat seperti seorang pria yang penuh dengan cerita. Hal ini membuat Rosita menjadi sangat penasaran. Cerita. Fernando terkejut. Cerita apa yang ingin kamu dengar? Itu, ceritakan tentang kamu mendapatkan penghargaan warga kota terbaik. Kabarnya, berkat petunjuk yang kamu berikan, kasus geng Bakri Hanis pun terungkap. Dalam prosesnya, pasti sangat berbahaya dan menegangkan. Rosita terlihat gembira dan penuh harap, dia memandang Fernando bagaikan seorang penggemar. Memang sedikit berbahaya. Fernando menyentuh dagunya dan dengan singkat menceritakan hal yang terjadi. Ketika dia mendengar bahwa Fernando hampir tertembak, Rosita merasa sangat khawatir. Dia menutup mulutnya, matanya terbuka lebar, dan langsung bertanya lagi. Kemudian, apa yang terjadi? Kemudian, seseorang menghadangnya untukku. Jika tidak, akan sangat gawat. Fernando tersenyum. Setelah tiba di rumah, Fernando menemukan bahwa Sarah masih belum tidur dan sedang duduk di sofa. Suamiku, aku baru saja menerima kabar bahwa ayahku sedang dalam kondisi kritis. Melihat Fernando, Sarah segera berdiri dan berkata dengan cemas. Tazudin diantar ke rumah sakit karena dia mengonsumsi terlalu banyak suplemen penambah gizi, dan Sarah sudah mengetahui hal ini dari awal. Beberapa hari ini, Hadi Zaid yang menjaganya di rumah sakit, sementara Sarah terlalu sibuk bekerja, maka tidak bisa pergi ke sana. Akan tetapi, Sarah sungguh tidak menyangka bahwa kondisi Tazudin akan kritis. Suamiku, aku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayah. Apakah kamu mau ikut? Sarah memandang Fernando. Fernando berpikir sejenak, lalu berkata, ayo pergi. Dia tidak ingin mengunjungi Tazudin, tetapi tengah malam seperti ini, Sarah harus menyetir sendirian pergi ke rumah sakit. Di jalan, mungkin tidak aman, maka lebih baik pergi bersamanya. Baiklah. Sarah mengangguk. Keduanya meninggalkan Gunung Idaman Awan dan menuju rumah sakit rakyat. Begitu tiba di pintu masuk rumah sakit, Qodir Latif, Direktur Rumah Sakit Rakyat, menerima telepon dari penjaga yang memberitahukan kedatangan Fernando. Mertua Fernando dirawat di rumah sakit, ini membuat Qodir sangat cemas. Meskipun hingga sekarang Fernando belum menghubunginya sejak ayah mertuanya dirawat di rumah sakit, tetapi dia tetap mendesak dokter untuk merawatnya dengan benar. Seandainya terjadi sesuatu pada Tazudin di rumah sakit, bagaimana dia menjelaskannya pada Fernando? Oleh karena itu, dalam 2 hari terakhir, Qodir sama sekali tidak meninggalkan rumah sakit, bahkan dia tidur di rumah sakit, demi memerhatikan berbagai indikator dan mengobservasi kondisi Tazudin selama 24 jam agar tidak terjadi masalah. Dan sekarang, saat Qodir menerima kabar itu, dia hampir pingsan mendengarnya. Tazudin berada dalam kondisi kritis, kemungkinan nyawanya berada dalam bahaya kapan saja. Jika terjadi sesuatu pada Tazudin, bagaimana aku bisa menanggung kemarahan Pak Fernando? Sekarang Pak Fernando telah datang sendiri, pasti ingin mempermasalahkan hal ini, bagaimanapun juga, aku harus menghadapinya. Qodir menutup telepon, mengusap mata merahnya, memakai mantel, pergi dengan terpaksa, dan buru-buru berjalan menuju tempat parkir. Pak Fernando. Melihat Fernando keluar dari mobil, Qodir segera menyambutnya dengan permintaan maaf dan rasa bersalah, menundukkan kepalanya dan berkata,
Saya tidak kompeten, tidak mampu menjaga dan merawat Pak Tazudin dengan baik. Bagaimanapun Pak Fernando akan menghukum saya akan menerimanya dan tidak membantah. Tidak apa-apa, Fernando melambaikan tangannya, kalian sudah melakukan yang terbaik. Tazudin hidup atau mati, itu bukan urusan Fernando. Tentu saja, akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun, jika tetap tidak bisa menyelamatkannya, dia juga tidak akan berbicara apapun. Hufat. Mendengar hal ini, Kodir menghela napas lega, terima kasih, Pak Fernando atas pengertian Anda. Rumah sakit rakyat pasti akan berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan Pak Tazudin. Saat ini, pintu sebelah kemudi terbuka dan Sarah keluar dari mobil. Melihat Kodir, Sarah sedikit tertegun dan tidak bereaksi. Direktur Rumah Sakit Rakyat, apakah dia datang untuk menyambut mereka? Pak Kodir, kondisi ayah saya. Sarah melangkah maju dan bertanya dengan ekspresi khawatir, bagaimana kondisinya sekarang? Awalnya kondisi jantung Pak Tazudin memang sudah tidak bagus. Dia mengonsumsi begitu banyak suplemen sehingga menyebabkan gagal jantung dan jatuh koma, kapanpun bisa. Kodir berkata dengan jujur, lalu segera menambahkan. Namun Nyonya Sarah tenang saja. Rumah sakit rakyat kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Pak Tazudin. Baru saja kami memanggil ahli jantung terbaik di tingkat provinsi datang kemari. Mereka akan tiba dalam waktu 2 jam untuk melakukan operasi jantung untuk Pak Tazudin. Mendengar operasi jantung, tubuh Sarah terguncang dan hampir jatuh. Fernando melangkah maju tepat waktu dan segera menopangnya. Tidak. Aku tidak menyangka kondisi ayahku begitu serius. Sarah bergumam tak percaya, Pak Kodir, di ruangan mana ayah saya berada? Saya ingin pergi melihatnya. Pak Fernando, Nyonya Sarah, ikutlah dengan saya. Kodir berjalan memimpin. Kodir membawa Fernando dan Sarah ke ruang ICU terbaik di rumah sakit rakyat. Fernando. Saat ini, Yana Yasmudi sedang duduk di samping ranjang rumah sakit. Saat melihat Fernando, dia sedikit tertegun, lalu diikuti dengan wajah yang seperti akan menerkam, bergegas berjalan ke arah Fernando. Ah, aku akan membunuhmu. Ketika dia sudah berdiri di hadapan Fernando, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Fernando dengan keras. Fernando tetap menaruh tangannya di belakang, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Tamparan itu dilayangkan ke arah Fernando, tetapi Kodir meraih pergelangan tangannya. Hei, Nyonya Yana, apa yang Anda lakukan? Bagaimana boleh bersikap kasar pada Pak Fernando? Kodir dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Yana, mencegahnya mendekati Fernando. Pak Fernando, Pak Kodir, dia adalah orang tidak berguna, dan Anda malah memanggilnya Pak Fernando. Yana memelotot, mengangkat kakinya, dan mencoba menendang Fernando. Fernando, kamu sungguh brengsek. Jika bukan karena kamu, ayahku tidak akan dirawat di rumah sakit. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, maka kamu adalah pembunuh. Nyonya Yana, tenanglah. Tenang. Kodir berdiri di depan Fernando dan menahan tendangannya. Penyakit Pak Tazudin tidak ada hubungannya dengan Pak Fernando. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada hubungannya. Bagaimana mungkin tidak berhubungan? Yana terus melawan, tetapi dengan kuat dikendalikan oleh Kodir, jangan sampai dia menyakiti Fernando. Ayah saya dirawat di rumah sakit karena dia mengonsumsi terlalu banyak suplemen. Fernando, orang tak berguna ini, berada di rumah setiap hari, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara merawat ayah saya. Dia bisa memberi tahu ayah untuk tidak banyak mengonsumsi suplemen itu. Yana berteriak seperti wanita gila, melihat Fernando dengan tatapan penuh kebencian. Sepertinya orang tak berguna ini memang ingin mencelakai ayah. Fernando, di mana hati nuranimu? Bagaimana perlakuan keluarga Yasmudi padamu selama ini? Kamu malah memperlakukan ayah seperti itu. Kamu benar-benar binatang, sama sekali tidak berbakti. Burung gagak saja tahu siapa yang memberi makan. Seekor domba juga tahu siapa yang merawatnya. Bagaimana denganmu? Yana berteriak, dia mulai berlinang air mata.
Fernando, apakah kamu ini masih manusia? Kamu bahkan tidak sebanding dengan binatang. Bab 196. Ada apa denganku? Katakan padaku, di mana kesalahanku? Fernando terkejut dan bertanya pada Yana dengan heran. Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak malu bertanya seperti itu? Yana sangat marah, air matanya terus mengalir. Kamu adalah menantu ayahku, dan ayahku tinggal di rumahmu. Kamu tidak punya pekerjaan, setiap hari hanya berada di rumah tanpa ada pekerjaan. Tidak bisakah kamu meluangkan waktu untuk mengurus ayahku? Bukankah ini merupakan tanggung jawabmu? Sekarang ayahku terbaring di ranjang rumah sakit. Apakah ini hasil dari kamu merawat ayahku? Mata Yana penuh dengan kebencian. Jika bukan karena Kodir menghentikannya, dia pasti sudah menamparkan dan menghajarnya. Maaf, ketika Tazudin mengonsumsi suplemen itu, aku sudah mengingatkannya untuk tidak mengonsumsinya terlalu banyak. Jika tidak, tubuhnya mungkin tidak mampu menanggungnya. Fernando berkata dengan datar, namun dia tidak mendengarkanku, aku juga tidak bisa menahannya. Sekarang dia menuai hasil perbuatannya. Fernando, bisakah kamu tidak melemparkan tanggung jawabmu? Yana berkata dengan dingin, mengingatkan. Tidak bisakah kamu naik dan menyembunyikan suplemen itu sehingga ayahku tidak bisa mengonsumsinya? Menurutku, kamu memang ingin mencelakai ayahku. Kamu tidak layak menjadi menantu ayahku. Selain itu, saat ayahku jatuh pingsan, mengapa kamu tidak menelepon ambulans? Sebaliknya, kamu malah hanya berdiri di sana. Jangan mengira aku tidak tahu tentang hal ini. Ayah memberitahuku ketika dia sadarkan diri. Tindakanmu ini memang mau membunuh orang. Yana mendengus dingin, lalu bertanya pada Fernando, coba tanya pada hati nuranimu, bagaimana perlakuan keluarga Yasmudi terhadapmu? Kamu tidak pernah diperlakukan dengan buruk. Namun, sekarang bagaimana kamu membalasnya? Kamu berbuat seperti itu pada ayah mertuamu. Aku akan mengatakannya sekali lagi, Tazudin sepenuhnya melakukan hal itu atas dasar kemauannya sendiri. Mata Fernando juga menjadi dingin, aura dingin terpancar dari tubuhnya. Semua orang yang hadir merasakan aura dingin ini, mereka semua gemetar, merasa merinding. Dia melakukannya sendiri, mengapa seseorang harus turut menanggung akibatnya? Tadi kamu bilang keluarga Yasmudi memperlakukanku dengan baik. Haha, setiap kali sekeluarga makan bersama, bukankah kalian selalu menghinaku? Pada perayaan ulang tahun Tazudin, semua kerabat hadir. Saat menerima hadiah dari Hadi, Tazudin menerimanya dengan tersenyum. Namun, dia malah langsung menolak hadiah yang kuberikan, bahkan berkata jangan membuatnya malu. Dia anggap apa rasa baktiku ini? Masih bilang aku adalah menantu keluarga Yasmudi, apakah Tazudin memperlakukanku sebagai menantunya? Apa maksudmu? Kuberitahu, Fernando. Dan kamu, Yana. Fernando menyela Yana, dan menatapnya secara langsung. Saat kamu dan Hadi baru menikah, kamu hidup dalam kemiskinan. Kamu lupa siapa yang membantumu. Setiap bulan istriku memberikan sebagian dari gajinya pada kalian, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia bahkan tidak mampu naik bas. Kalian malah sebaliknya, bilang istriku telah menyembunyikan uangnya secara diam-diam dan menuduhnya berbohong tidak mampu naik bas. Haha, memangnya kenapa jika dia menyisihkan uangnya sendiri? Dia membantumu, itu adalah bentuk kasih sayangnya, bukan kewajiban. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa istriku membantumu dengan tulus, tetapi pada akhirnya, dia justru sedang membantu seorang musuh. Mendengar hal ini, Yana tidak bisa berkata-kata. Benar, dia sudah menikah, dan Sarah masih membantunya, ini adalah bentuk kasih sayang Sarah, bukan kewajibannya. Saat ini, Yana tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Sudahlah, lupakan hal ini. Namun, kamu malah bersekongkol dengan harahap lestari untuk menyakiti istriku. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak mengetahui hal ini? Fernando berkata lagi. Fernando, jangan menuduh orang sembarangan. Ekspresi Yana berubah drastis, siapa harahap lestari? Aku bahkan tidak mengenalnya.
Kenal atau tidak, kamulah yang tahu paling jelas. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga, maka aku tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, agar tidak menyakiti keluarga kita. Fernando menatapnya dengan tatapan seperti ingin membunuh. Setelah mengetahui persekongkolan Hadi dan Harahap, pada saat itu, Fernando memang sedikit berniat membunuh Hadi sekeluarga. Seekor naga memiliki bagian terlarang. Jika menyentuhnya, maka akan mati. Sarah Yasmudi merupakan bagian terlarang dari Fernando. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga. Fernando pun melepaskan niatnya untuk membunuh. Saat ini, wajah Yana malah menjadi pucat, napasnya sesak, dan giginya gemeletup. Fernando, brengsek, jangan bicara omong kosong di sini. Sekarang kita sedang membicarakan tentang kamu yang tidak menjaga ayahku dengan baik. Kamu adalah menantunya, merupakan tugas dan kewajibanmu untuk menjaga ayahku dengan baik. Menantu, haha. Fernando mencibir, aku menganggap Tazudin sebagai ayah mertuaku, sementara dia menganggapku apa? Sampah, orang tidak berguna. Hubunganku dan Sarah sangat baik, tetapi dia malah terus memaksa Sarah untuk menceraikanku. Inikah yang seharusnya dilakukan oleh ayah mertua? Apakah dia memikirkan perasaanku? Sarah menjadi kepala penanggung jawab daerah miskin, dia malah menyuruh Sarah turun jabatan dan memberikan posisi penanggung jawab kepada Hadi. Haha, Hadi adalah menantu laki-lakinya, sementara aku Fernando, bukan menantunya. Dia ingin memperlakukan keluarga kami seperti ini. Aku terluka dan dirawat di rumah sakit. Seseorang mengirimkan hadiah untuk aku memulihkan kondisi tubuh. Tazudin malah tidak tahu malu dan mengambil semua suplemen itu, tidak mau mendengarkan nasihat, dan terus mengonsumsinya. Sekarang dia terbaring di ranjang rumah sakit, coba katakan, bukankah dia mencari masalah sendiri? Fernando melanjutkan, aku akan memperlakukan seseorang sesuai dengan perlakukannya padaku. Dia tidak memperlakukanku sebagai menantu, maka aku pun tidak akan memperlakukannya sebagai ayah mertua. Yana, kamu malah mengatakan bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawabku untuk menjaganya, kamu bermimpi. Tazudin berbuat seperti itu padaku, tetapi aku tidak mengusirnya dari villa, itu semua merupakan toleransi terbesarku. Setelah perkataan ini diucapkan, Yana membuka mulutnya lebar-lebar, sangat terkejut tanpa bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa orang tak berguna ini berani mengatakan hal seperti itu. Fernando, kamu mau menantang. Kamu orang tak berguna, berani membicarakan ayahku seperti itu. Yana berteriak. Saat ayahku sadarkan diri, percaya atau tidak. Sebelum selesai berbicara, dia langsung berhenti, lalu terdengar suara. Fernando mengulurkan tangan kirinya, mencengkeram leher Yana dengan jari-jarinya, lalu mengangkatnya bagaikan ayam kecil. Lepaskan aku. Kamu, orang tak berguna. Yana terus melawan, tetapi tidak ada gunanya. Kemudian, dia melihat pria di depannya, pandangannya tak berperasaan. Tatapannya sedingin es, dengan niat membunuh, membuat Yana merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh seekor binatang buas, tiba-tiba keringat membasahi punggungnya. Tatapan, yang sangat menakutkan. Yana sangat ketakutan sehingga tidak berani berbicara lagi. Yana, aku mengetahui beberapa hal, tetapi aku tidak mengatakannya karena aku terlalu malas untuk memperhitungkan hal itu. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga, jangan sampai berselisih. Fernando tersenyum, senyum ini terlihat kejam dan menakutkan. Namun, kesabaranku ada batasnya. Aku memperingatkanmu dan suamimu, jika melebihi batas dan melanggar prinsipku, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mendengar perkataan ini, nyali Yana langsung menciut, seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Arregegegehah. Sepertinya ada cairan yang mengalir keluar, dan bau pesing memenuhi ruangan. Dia sungguh ketakutan hingga mengompol. Bab 197. Kodir mengerutkan kening sambil menutupi hidungnya. Sarah juga berkedip,
dia tidak menyangka bahwa kakak perempuannya akan mengompol di depan semua orang. Bro, Fernando menggerakkan tangan kirinya dan tubuh Yana pun membentur dinding. Astaga, dada Yana bergetar hebat, kemudian Yana muntah darah, dia merasakan tulang-tulang di sekujur tubuhnya hancur seolah-olah habis dipukul, ini terasa sangat menyakitkan. Uhuk. Fernando, kamu memukul seorang wanita. Apa kamu pantas disebut laki-laki? Yana batuk darah dan menatap Fernando dengan ganas. Tapi seluruh tubuhnya masih gemetar, itu adalah getar ketakutan. Ketika Fernando mengucapkan kata-kata aku bisa membunuh orang, Yana merasa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh. Perasaan itu begitu dingin dan seram, secara naluriah Yana pun merasa ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dia sangat ketakutan hingga darahnya membeku. Yana sama sekali tidak meragukan kata-kata Fernando. Jika melanggar prinsip Fernando, maka Fernando bisa benar-benar membunuh seseorang. Wanita. Fernando menyipitkan mata pada Yana. Yang aku pukul ini bukanlah wanita, melainkan pelacur. Setelah berbicara, Fernando memandang Sarah. Sayang, aku akan menunggumu di dalam mobil, usai menjenguk sesaat, cepatlah pulang, besok kamu masih harus bekerja. Setelah itu, Fernando melipat tangannya ke belakang punggung dan berjalan keluar rumah. Tuan Fernando, penyakit Tuan Tazudin. Kodir segera berteriak dengan cemas. Apa yang dikatakan Fernando barusan membuatnya sedikit bingung tentang hubungan antara Fernando dan Tazudin, Kodir pun harus memastikannya. Kalau bisa sembuh pasti sembuh, kalau tidak sembuh, maka kirim saja dia ke kamar mayat dan kremasi dia di krematorium besok. Suara samar Fernando terdengar di ruangan. Mendengar ini, bahkan ekspresi Sarah pun berubah sedikit. Baik, saya mengerti, kata Kodir cepat. Setelah meninggalkan kamar pasien, Fernando pergi ke tempat parkir dan menunggu dengan tenang di dalam mobil. Setengah jam kemudian, Sarah keluar dengan mata memerah. Fernando menyalakan mobil dan bertanya, bagaimana kondisi Tazudin? Tidak begitu stabil, tunggu saja sampai ahli jantung datang untuk melakukan operasi, kata Sarah. Dia tahu bahwa hubungan Fernando dan Tazudin tidak baik. Tetapi mau bagaimanapun juga, Tazudin adalah ayahnya, sekarang ayahnya sakit parah, tentu saja Sarah sangat sedih. Fernando mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung pulang bersama Sarah. Keesokan paginya, Sarah pergi bekerja setelah Fernando selesai sarapan, Sarah pergi dari Gunung Idaman Awan ke Hotel Rosemary. Fernando ingin membantu Rosita menyelesaikan urusan kampus. Setelah mengobrol sebentar dengannya kemarin malam, Fernando sudah memperlakukan Rosita seperti adik perempuannya sendiri. Mobil berhenti di depan hotel, dan setelah beberapa saat, Rosita pun keluar. Rosita memakai kaos berwarna putih, dadanya masih terlihat datar, badannya pun terlihat kurus, jika bukan karena wajahnya yang putih mulus, rambut panjang, dan penampilannya yang feminin, orang yang tidak tahu mungkin akan mengira Rosita adalah seorang pemuda yang kurus. Pak Fernando. Rosita membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang sambil tersenyum, dia sangat senang melihat Fernando lagi. Aroma samar keperawanan menguap dari tubuh Rosita. Fernando mengangguk dan melirik Rosita. Dari segi tubuhnya, Rosita memang sangat kurus. Hal itu disebabkan karena malnutrisi ketika dia masih kecil, hal tersebut menyebabkan pertumbuhannya kurang maksimal. Namun dari segi penampilan wajah, dia masih lumayan. Jika memperhatikan nutrisi dan pertumbuhan keduanya di masa depan, bukan tidak mungkin pada saatnya nanti, dia bisa tumbuh menjadi wanita cantik yang tubuhnya berisi. Ahem. Fernando terbatuk sedikit dan tiba-tiba menyadari bahwa dia berpikir kejauhan. Pak Fernando, ada apa? Sedang flu. Saat mendengar Fernando batuk, Rosita menatapnya dengan cemas. Tidak apa-apa, mungkin tadi malam aku tidur larut dan masuk angin, Fernando berkata dengan ringan, tiba-tiba saja teleponnya berdering. Halo, Fernando menjawab telepon. Pria Rolls-Royce, ini aku Tiana, dari Hiu Streaming. Terdengar suara Tiana,
dalam informasi data platform Ustreaming, memang tertera nomor telepon Fernando. Rosita memasang telinga baik-baik begitu mendengar suara Tiana. "Iya, ada apa?" tanya Fernando. "Begini, apakah Anda puas dengan pelayanan Roro kemarin malam? Jika Anda puas, menurut kontrak awal yang ditandatangani antara platform kami dengan Roro, kami akan mengalokasikan 10 miliar dari 20 miliar untuk diberikan kepada Roro," ucap Tiana. Pada saat yang sama, kami sudah tidak menginginkan Roro untuk membayar utang 120 juta yang dia miliki terhadap Ustreaming, karena mau bagaimanapun juga dia telah memberi kami 10 miliar. Roro sekarang bebas, dia bisa memilih untuk memperbarui kontrak dengan platform kami atau mencari pekerjaan lain. Tentu saja, syarat dari semua itu adalah apakah Anda puas atau tidak dengan pelayanan Roro. Rosita segera memandang Fernando, jantungnya berdebar kencang, dia ingin mendengar jawaban Fernando. Sepatah kata Fernando bisa dikatakan menentukan nasib hidup Rosita. Fernando mengelus dagunya puas. "Baik, kalau begitu saya akan mentransfer uang itu ke Roro." Setelah menutup telepon, Fernando menyalakan mobil dan melaju menuju Universitas Keuangan Lautan Timur. Ding dong. Ponsel Rosita berbunyi, dia meraih ponsel dan melihatnya. "Kartu Anda, dengan nomor akhir 7352, telah mendapat transfer antar bank sebesar 10 miliar pada pukul 8.36, dan saldonya 10 miliar 4.600.000 rupiah." Mata Rosita membelalak, dia pun menghitungnya dengan hati-hati. 1, 10, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 10 miliar. Rosita tercengang. Dalam hidupnya, Rosita belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ini benar-benar 10 miliar. "Pak Fernando. Ini, 10 miliar, saya tidak bisa menerimanya." Mata Rosita berkilat lagi, dia pun berkata kepada Fernando. 10 miliar, ini terlalu banyak. Selain itu, tadi malam, Anda sama sekali tidak tidur dengan saya sama sekali tidak melakukan apa-apa dengan Anda. Sekarang cepat berikan nomor rekening Anda kepada saya akan mengembalikan uang ini kepada Anda. Karena ini untukmu, maka ambillah, ini hanya uang kecil bagiku, Fernando berkata dengan ringan, dia kelihatan tidak peduli. Tapi, Rosita ragu-ragu, dia sama sekali tidak berani menggunakan uang 10 miliar yang sudah diberikan kepadanya. Karena dia telah terlalu lama menjadi miskin dan tiba-tiba mendapat 10 miliar, dia merasa seperti mimpi. Dengan uang 10 miliar ini, dapat dikatakan bahwa takdir hidupnya telah ditulis ulang secara langsung. "Jangan khawatir, ambil saja untukmu. Kondisi keluargamu sedang tidak baik, dengan uang ini, kamu bisa membeli rumah di kampung halaman untuk orang tuamu. Sisa uangnya bisa digunakan sebagai uang muka untuk membeli rumah di kota Lautan Timur," kata Fernando ringan. Bagi Rosita, uang 10 miliar ini sangatlah banyak. Tapi jangan bicara soal Fernando, bagi mereka yang benar-benar kaya, uang 10 miliar sama sekali tidak seberapa. Di kota besar, uang 10 miliar paling-paling setara dengan harga sebuah rumah. "Baik, saya akan mendengarkan Pak Fernando. Bagaimanapun, saya pasti akan menggunakan uang itu di jalur yang benar, saya tidak akan membelanjakannya secara sembarangan." Rosita berkata sambil mengangguk. Fernando berhenti berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sebuah nomor. Pada saat yang sama, di kantor Kementerian Pendidikan Kota Lautan Timur, seorang pria parubaya sedang duduk di sana dengan setumpuk dokumen. Pria itu mengenakan kemeja putih, dia berusia 40-an dan memiliki kerutan di sudut matanya. Dia memakai kacamata emas dan matanya terlihat tenang, aura kemewahan memancar dari seluruh tubuhnya. Dokumen yang diletakkan di depannya berjudul Tinjauan Proyek Pembangunan Sekolah Dasar Daerah Miskin. Setelah membacanya dari awal sampai akhir, pria itu menandatanganinya, dan dia pun menghela napas lega. Kemarin, keluarga Lukman telah mentransfer dana untuk pembangunan sekolah dasar daerah miskin ke rekening Bank Lembaga Sistem Pendidikan. Sekarang, setelah selesai dilakukan peninjauan,
Sekolah dasar daerah miskin pun bisa mulai dibangun. Titik petik 2. Aku harus berterima kasih kepada Pak Fernando, yang kasih sayangnya begitu besar dan tanpa batas. Bersambung ke bab 198. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.